Lanjut ke pemasangan paket full wave nya. Ini untuk di spoolnya sudah dirubah, udah disolder ke spool kanan kirinya. Untuk pemasangan ini nanti kita lanjut di samping. Di sini udah ada kiproknya sama soket-soketnya. Nah, ini buat masuk ke kabel kiprok standarnya Vespa. Ini colok aja. Yang ini tinggal dicolok. Lanjut lagi, nanti kabel ini dimasukin ke bawah tangki sampai tembus ke mesin. Kalau ini nanti di jumper ke kabel flasher warna biru ini nanti buat ke sikring. Biar gampang masukin kabelnya ke bawah tangki, ini bisa kita lepas dulu kabelnya dari rumah soketnya. Ini pakai batangan, dicolok aja, penguncinya dimasukin ke dalam biar soketnya bisa lepas dari rumahnya. Nah, ini udah lepas, tinggal dimasukin, lebih gampang. Masuk sampai bawah tangki, nanti tembusnya di sini. Ini kalau udah dilepas jadi lebih gampang masuknya, nggak terlalu besar. Dimasukin yang rapi. Jangan lupa nanti karetnya diperbaikin lagi posisinya setelah udah masuk. Ini masih keras banget masukinnya karena karetnya udah terlalu ketat. Agak hati-hati biar kagak rusak. Ini setelah masuk kabelnya udah rapi, masukin lagi kuningan spoolnya ke rumah soket. Nah, itu di bagian kuningan spool jangan lupa dimegarin lagi kunciannya. Ini kuning, kabel kuning, biru, pasangannya sama biru, jangan terbalik. Udah rapi. Ini kabel yang barusan kita pasang ke kabel spool. Nah, untuk pertama kita pasangin stabilizernya dulu. Ini stabilizernya nanti tinggal ditempel aja pakai double tip. Udah ketempel, ini udah ada kabelnya, udah ada pasangannya. Soketnya udah pada ada pasangannya. Ini kabel body aslinya dipinggirin dulu aja biar nggak pusing. Diselipin dulu, dipisahin. Kita instalasi kabel tambahannya dulu. Nah, ini soketnya udah pasang, udah sepasang, udah nggak bakal ketukar lagi. Kalau pakai ini nggak bisa masuk, pakai itu juga nggak bisa masuk. Nah, sekarang kalau pakai ini pas. Nah, ini nanti soket yang buat ke kabel kiprok. Kabel kiprok di kabel body ada kabel kiproknya. Ini udah PNP, udah tinggal colok sini aja. Udah tinggal colok. Ditata dulu biar agak rapi dikit, kerjanya jadi nggak pusing. Nah, ini untuk pemasangan kiproknya jangan lupa pakai baut yang lebih panjang, dipasang soketnya sekalian. Ini groundnya jangan lupa dipasang. Kiprok udah pasang. Ini di bagian kabel sisanya ada kabel merah, nanti ini masuk ke flasher, ke kabel flasher yang warna merah juga. Nanti di jumper aja. Kabel biru ini nanti barengan sama sikring, jadi nanti sikringnya ada 3. Nah, ini untuk pemasangan kabel ke flashernya
kabel merah. Ini diukur dulu aja, disesuaikan, sengaja dikasih panjang biar lebih gampang ukurnya. Ini alat untuk jumpernya udah termasuk dari saya juga, udah ada alatnya. Ini yang bolongan polos masuk ke kabel flasher, tinggal didorong aja. Yang bolongan buntu masukin kabel tambahannya. Ini ditahan dulu baru dijepit, nanti dia otomatis kesambung dua kabel ini. Udah dijepit, jangan lupa ditutup biar nggak konslet. Tutup. Ini kabel biru ini nanti dibarengin sama kabel yang ke arah sikring, yang ke arah aki juga. Nah ini jadi bertiga ini kabelnya. Colokan sikringnya juga ada 3, sikringnya 3 biji. Dipasang. Ini bebas masangnya. Yang penting merah sama biru. Jangan ke hitam, kalau hitam masa. Ada yang ketinggalan, solasi bakarnya belum dipasang. Nah ini solasinya udah diselipin, baru kita pasang kabel sikringnya. Ini 2 dari kabel body, satunya dari kabel tambahan tadi yang warna biru. 1. Ini 2 yang merah dari kabel body bawaan Vespanya. Udah masuk semua, nanti ditutup pakai solasi bakar biar nggak gampang konslet atau menyentuh bodi. Ditata dulu baru dibakar. Sampai rapet. Sambungan soketnya jangan sampai ada yang kena bodi. Nah ini nanti kabel merah yang masuk kaki, nih kabel hitam ini ke aki juga, min aki dan plus aki. Nih setelah dirapihin, sisa 2 kabel buat langsung ke aki. Merah ke plus, ini min nanti ke min aki juga. Ini untuk pemasangan akinya udah dipasang, kabel di kolong juga udah dirapihin, kabel yang ke spool juga udah dicolok. Nah ini kabel yang di spool fungsinya untuk pengisian aki. Untuk pengisian aki, kita cek lampu depannya udah bisa nyala belum. Setelah kontak on, mesin gak perlu hidup, lampu udah bisa nyala. Lampu udah bisa nyala, udah ikut aki. Untuk kabel bagian depan, kalau nggak ada perubahan spidol digital, nggak usah dirubah lagi kabel depannya. Cukup bagian belakang aja yang dikerjain. Karena ini pakai spidol digital, jadi ada berubah sedikit lah dari kabel standar ya.